Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wa ala ni'matillah. La hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita semua bisa hadir dalam rangka mengisi kalam Ramadan yang diadakan oleh Pondok Pesantren Al-Mawardi. Selanjutnya, mari kita ikuti kalam Ramadan pada hari ini dengan sebuah judul atau tema 7 beberapa hal atau perkara yang sering atau sunnah yang dilakukan oleh para utusan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yang pertama adalah sunnah Rasul. Yang ketujuh, yang pertama adalah al-haya. Al-haya ini artinya malu. Malu itu dibagi menjadi 2. Malu kepada Allah, itu yang pertama. Malu kepada sesama manusia. Yang paling penting kita itu selaku umat Muslim, kita wajib malu kepada Allah apabila kita lalai melakukan perintah Allah. Malu ketika melakukan maksiat kepada Allah Ta'ala, malu ketika durhaka kepada Allah, malu ketika kalian melakukan dosa-dosa besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu diantaranya sunnah-sunnah Rasul yang harus kita lakukan, itu malu kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga malu kepada sesama manusia. Kalau sesama manusia diantaranya itulah malu untuk membicarakan kejikan orang lain, malu untuk menggonjeng orang lain, malu untuk memfitnah orang lain, itu diantaranya. Dan selalu menghargai dan selalu menghormati sesama Muslim. Itu yang pertama, sunnah Rasul yang pertama. Selanjutnya sunnah Rasul yang kedua diantaranya adalah halim. Halim itu dalam artinya bermuka manis. Dalam artian kalau orang Madura mengatakan cemper muah, acir muah. Jika diantaranya adalah sunnah-sunnah Rasul yang bisa kita lakukan ketika bertemu dengan sesama Muslim. Itu selain dari berjabat tangan, mengucapkan salam, maka muka itu kelihatan cerah, indah. Seakan-akan acir muah, manis, kata orang Madura seperti itu, manis muah. Dan artian tak dengiroteng. Itu diantaranya sunnah-sunnah Rasulullah SAW dan para utusan Allah yang sering kita lakukan di masa hidupnya. Selanjutnya yaitu wal hijamah. Namun pada zaman-zaman ini banyak orang yang menggunakan sunnah-sunnah Rasul. Selain dari itu manfaatnya bisa menghilangkan penyakit. Di antaranya adalah bekam. Bekam itu memang sunnah-sunnah para utusan yang sering dilakukan. Manfaatnya bekam itu di antaranya adalah bisa menghilangkan penyakit-penyakit yang ada di badan dan menghilangkan darah-darah yang kotor. Selain itu sunnah, manfaatnya itu menghilangkan penyakit atau darah kotor yang ada pada badan kita semua. Itu yang ketiga. Selanjutnya yang keempat, siwak. Seringkali kita membicarakan siwak, namun untuk di kalangan masyarakat Muslim, khususnya umumnya tidak sering saya lihat seseorang melakukan ibadah, baik membaca Al-Quran, mau sholat wajib dan sunnah, itu jarang orang-orang Muslim itu menggunakan siwak. Ada sebagian yang dominan menggunakan siwak itu di antara kalangan para santri, insya Allah dominan. Kalau di rumah-rumah itu insya Allah sebenarnya agak sulit untuk menggunakan siwak. Siwak itu hukumnya adalah sunnah. Namun sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di sini salatum bi siwakin khairum min sab'ina salatan bi siwakin. Salat sunnah apabila menggunakan siwak, maka salat itu meskipun 1 rakaat 2 rakaat lebih baik daripada 70 rakaat tanpa menggunakan siwak. Itu diantaranya faedah siwak. Itu sunnah-sunnah Rasul yang keempat. Selanjutnya yang kelima yaitu
Sunnah Rasul selanjutnya watazuh, memakai wangi-wangian. Memakai wangi-wangian jangan yang mutur kan to angkui omro-oman. Cuma disunnahkan oleh Rasulullah itu menggunakan wangi-wangian atau harum-haruman itu apabila kita mau melakukan ibadah. Seperti mau sholat, baik sholat wajib maupun sholat sunnah, itu sangat dianjurkan. Ataupun kita mau baca Al-Quran, mau sholat, mau wajib yang sunnah, itu sangat dianjurkan untuk memakai harum-haruman. Itu diantaranya. Terus yang terakhir itu mandi pada hari Jumat. Mandi pada hari Jumat. Dalam artian mandi besar, mandi sunnah, mandi besar yang hukumnya sunnah. Dilaksanakan pada hari Jumat ataupun pada malam Jumat. Nah, dengan harapan selain di sunnah itu, sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang mandi besar ataupun adus, kata orang Madura, mandi adus, mandi besar ini hari Jumat atau malam Jumat, maka Allah Subhanahu Wa Taala tu sana isaporah pada aki tu sana ngelocor keker pada ben aing si keker dari betenah. Jadi nikah faidana mandi adus atau mandi besar pada hari Jumat ataupun malam Jumat. Dibun Rasulullah pasera-pasera orang yang mandi hari Jumat, maka dosana Allah Ta'ala isapora keker ngelocor ancor akati aing si keker dari betenah orang si adus gila. Berarti nikah diantaranya terakhir sunnah-sunnah para utusan yang paling terakhir ingki kadinto adalah mandi pada hari Jumat ataupun pada malam Jumat. Barang siapa yang mandi besar dengan niat sunnah, hukumnya sunnah, mandi pada hari Jumat, maka pahalanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, faidahnya adalah dosa-dosanya jatuh runtuh keker akati aing si keker dari betenah. Maka diantaranya sunnah-sunnah Rasul atau sunnah-sunnah para utusan yang terakhir. Jadi yang terakhir inti kesimpulannya dari kami selaku pengisi kalam Ramadan yang diadakan oleh Pondok Pesantren Al-Mawardi, semoga semua alumni, siswa dan siswi yang ada di semua jenjang di Al-Mawardi, di Pondok Pesantren Al-Mawardi, khususnya santriwan, santriwati dan juga alumni, semoga apa-apa yang saya sampaikan pada hari ini membawa hikmah dan berkah sehingga kita semua bisa merasakan sunnah-sunnah Rasul dan perintah-perintah Allah, dan juga sunnah-sunnah Rasul yang saya sudah sampaikan yang jumlahnya sebanyak 7 perkara itu. Semoga barokah bermanfaat. Kita akhiri kalam Ramadan pada pagi ini dengan akhiran Allah manfa'na bima alimna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.